Selamat pagi. Bapak. Mas. Mas. Pagi. Subuh. Mas, izin Mas soal agenda hari ini itu apa aja? Pak Presiden rencananya memberikan arahan. Oh, enggak. Jadi agenda hari ini adalah pertama-tama ya selamat pagi di hari Senin awal bulan Februari. Kementerian Dalam Negeri ada agenda rapat koordinasi nasional antara pemerintah pusat dan pemerintah harian. Jadi ini agenda rutin tahunan yang kemudian Bapak Presiden ingin memanfaatkan kesempatan untuk menyampaikan program-program, menyampaikan arahan dan garis-garis dari beliau sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan kepada seluruh jajaran baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota. Berdasarkan undangan sangat lengkap di gubernur, wakil gubernur Adil, kemudian bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, dan seluruh unsur Forkompinda daerah. Diharapkan dengan kita berkumpul, kita menyatukan langkah, menyatukan visi, menyatukan persepsi sekaligus sekali lagi bila mana ada hal-hal yang sekiranya perlu dicarikan jalan keluar di forum-forum seperti ini juga nanti memungkinkan untuk bisa kita. Khusus mungkin tidak ya, tetapi karena kan dalam 1 tahun semenjak juga kepala daerah dilantik, sudah beberapa kali juga Bapak Presiden menyampaikan pandangan-pandangan beliau. Namun mungkin ada beberapa hal yang barangkali ya akan ada update dari beliau dengan masalah dinamika kondisi geopolitik internasional maupun kemudian perkembangan dalam negeri kita sendiri juga. Kemudian juga tentunya pasti ada penekanan karena beberapa program yang sudah berhasil dicapai dalam kurun waktu 1 tahun tentunya harus dijaga dan ditingkatkan. Kemudian juga ada beberapa program yang belum semua tercapai di tahun pertama, jadi mungkin menjadi bagian dari penekanan beliau. Termasuk saya juga menduga berkenaan dengan masalah komitmen kita untuk good governance, memberantas atau berjuang sekeras-kerasnya menjalankan pemerintahan tanpa korupsi, itu juga selalu menjadi concern-nya Bapak Presiden. Ini terbuka atau tertutup, Mas? Terbuka atau tertutup? Mungkin tertutup. Mas Jumat kemarin Presiden bertemu dengan tokoh oposisi itu dalam rangka apa, Mas? Apa yang dibahas, Mas? Emang itu beneran oposisi? Bukan tokoh oposisi, tapi beliau bertemu dengan tokoh-tokoh nasional yang memiliki kepedulian di bidangnya masing-masing. Inilah cara Bapak Presiden selama ini juga berkomunikasi, ada yang terbuka, ada yang tertutup dalam rangka berdiskusi, menerima masukan, sekaligus memberikan penjelasan juga terhadap program-program yang sedang dijalankan oleh pemerintah dan oleh Bapak Presiden yang semua berorientasi kepada kepentingan bangsa dan negara, kepada kepentingan masyarakat. Siapa aja Mas tokohnya? Siapa aja Mas kalau boleh? Siapa aja Mas? Mas tokohnya Soal parpol gitu, Mas. Juga banyak. Tokoh parpol tidak ada. Jadi kemarin tokoh kepemiluan ada Prof. Siti Zuhro, kemudian juga tokoh pemberantasan korupsi, mantan ketua KPK Bapak Abraham Samad, kemudian juga tokoh kepolisian, mantan Kabar Reskrim Bapak Susno. Ada beberapa yang nanti juga akan terus kita lanjutkan dengan tokoh-tokoh yang lain. total ada berapa Mas? Total ada berapa Mas di Jumat Duduk kemarin, Mas? bersama gitu. Total ada berapa Mas? Berapa tokoh Mas kemarin? Apakah dikembalikan? Mungkin nggak, Mas? Hah? Apa? Salah satu usulan dari Bang Abraham kan soal undang-undang KPK dikembalikan. Enggak, kemarin tidak membicarakan itu. Mas, Tapi lebih kepada bagaimana kita beliau mendapatkan
penjelasan karena bagaimanapun beliau punya pengalaman dalam hal pemberantasan korupsi, jadi beliau ingin mendapatkan penjelasan dan bagaimana ini. Sekali lagi, korupsi adalah pekerjaan rumah bagi kita semua. Kalau IHSG gimana tanggapannya? Kenapa? Bismillah. Bismillah hari ini. Bismillah, kita harus optimis, kita harus yakin. Ini itu untuk kepentingan kita semua ya. Kemarin kan sudah ya di dalam konferensi pers yang dipimpin oleh Menko Ekonomi Pak Erlangga beserta dengan seluruh jajaran pemerintah. Kemudian juga dihadiri oleh pejabat sementara OJK. Jadi istilahnya kalau di OJK itu adalah PJS ya. Ketika pejabat definitif berhalangan tetap, kemarin kan mengundurkan diri ada 3 orang, maka ada forum Dewan Komisioner yang memutuskan untuk mengangkat PJS. Kemudian juga dihadiri oleh pejabat sementara Bursa Efek Indonesia. Kita harapkan dengan kejadian kemarin menjadi momentum untuk kita memperbaiki pasar bursa kita, ya, regulasi-regulasi kita perbaiki beberapa hal sesuai dengan kemudian diputuskan untuk bisa mereformasi diri, memperbaiki diri kita, pasar saham kita menjadi lebih terbuka, lebih transparan, kredibel, dengan harapan ini akan memiliki kelas setara dengan pasar-pasar bursa lain. Mas, kemarin kan Sabtu ada Gaza, ada serangan Mas dari Israel hari Sabtu. Nah itu ada tanggapan dari Pak Presiden terkait dengan BOP juga kan baru disepakati, tapi ada serangan dari Israel, itu gimana Mas? Tanggapan Pak Presiden? Ya tentu kan kita prihatin ya, masih terjadi serangan, tapi bagaimanapun juga kita akan terus berupaya karena itu bagian dari komitmen kita bangsa Indonesia untuk membantu saudara-saudara kita di Gaza dan di Palestina. Apakah dari Pak Presiden ada yang disampaikan ke BOP, ke anggota BOP kan Israel juga bagian dari situ? Ada, tapi kan melalui jalur-jalur tertutup. Ini? Nah, kita nanti akan berdialog dengan MUI dan kami, dan nanti kita akan berikan penjelasan kenapa kita memutuskan untuk bergabung di office ini. Itu kan bagian dari cara kita membangun dialog. Kalau kita tidak ikut bergabung, bagaimana kita berdialog untuk memberikan masukan, memberikan pendapat dalam rangka kita memastikan perjuangan kita supaya bangsa Palestina bisa diakui kemerdekaannya. Kalau iuran sudah fix belum sih Mas? Kalau iuran yang 17 triliun. Kenapa? Itu bagian dari. Udah fix. Oke, terima kasih ya. Terima kasih Mas Doa Bras. aja. Bismillah. Makasih Mas Bras. Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.